Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Rahmatias Riana Martinez SPD selaku mentor dari Ibu Putri Tribuana Dewi SPD. Yang terhormat Bapak Ibu staf karyawan SD Negeri Kemasan 1 Surakarta. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmatnya kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam acara seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi PPPK di lingkungan pemerintah Kota Surakarta dalam keadaan sehat walafiat. Saya selaku moderator menyampaikan susunan acara pada hari ini. Pertama, pembukaan. Kedua, inti. Ketiga, tanggapan, saran, dan tanya jawab. Keempat, penutup. Memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi PPPK di lingkungan pemerintah Kota Surakarta dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara yang kedua, yaitu acara inti, penyampaian hasil orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi PPPK di lingkungan pemerintah Kota Surakarta yang akan disampaikan oleh Ibu Putri Tribuana Dewi SPD. Kepada Ibu Putri Tribuana Dewi SPD, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta tahun 2024 angkatan 3. Untuk profil saya, namanya adalah Putri Tribuana Dewi SPD, NIP PPK 1995 1208 2023 212014. Tempat tanggal lahir Surakarta 8 Desember 1995. Alamat Jalan Manyar nomor 2 RT 3 RW 8 Gremet Banjarsari Surakarta. Unit kerja SD Negeri Kemasan 1 Kota Surakarta. Ini adalah timeline untuk kegiatan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah di angkatan 3 yang dilaksanakan mulai September sampai Oktober. Untuk latar belakang orientasi P3K, untuk mewujudkan tujuan nasional dibutuhkan aparatur sipil negara atau ASN yang bertanggung jawab melaksanakan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, serta tugas pembangunan tertentu. Pelayanan publik yang diberikan oleh ASN mencakup penyediaan barang, jasa, atau pelayanan administratif kepada masyarakat. Maksud dan tujuannya, untuk maksudnya membekali peserta dengan pengetahuan, sikap dan perilaku tentang nilai dan etika pada instansi pemerintah dalam mendukung pelaksanaan tugas jabatan dan pencapaian visi misi organisasi. Untuk tujuannya, yang pertama, peserta mampu memahami program orientasi dan mengenal nilai dan etika pada instansi pemerintah. Yang kedua, peserta mampu mengimplementasikan hasil orientasi di tempat kerja masing-masing. Untuk visi pemerintah Kota Surakarta adalah mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit,
kreatif, dan sejahtera. Untuk misi pemerintah Kota Surakarta di RPJMD Kota Surakarta tahun 2021-2026, Perda Kota Surakarta nomor 6 tahun 2021 yang pertama, meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang berkelanjutan. Yang kedua, memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan. Yang ketiga, mewujudkan tata ruang infrastruktur kota yang mendukung kemajuan kebudayaan pariwisata berkelanjutan. Yang keempat, meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olahraga. Selanjutnya, mengembangkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif berlandaskan semangat gotong royong dan kebinekaan. Selanjutnya, mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif. Yang terakhir adalah mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar beragama dalam tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati. Ini adalah manajemen kepegawaian P3K. Yang pertama adalah penetapan kebutuhan, yang kedua pengadaan, ketiga penilaian kinerja, yang keempat penggajian dan pinjaman, yang kelima pengembangan kompetensi, yang keenam pemberian penghargaan, yang ketujuh disiplin, yang kedelapan pemutusan hubungan perjanjian kerja, dan yang terakhir adalah perlindungan. Disiplin PPPK terdapat pada pasal 104 Undang-Undang ASN tentang tata tertib dan hukuman disiplin. Kemudian ada pada PP nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen PPPK dan ada pada pasal 52. Nilai dan etika organisasi Dinas Pendidikan Kota Surakarta. Sektor pendidikan menjadi sektor penting dalam menjalankan pemerintahan daerah. Dinas Pendidikan Kota Surakarta memiliki peranan dalam mewujudkan layanan pendidikan berkualitas. Selain itu, melahirkan generasi muda, berdaya saing, serta membudaya dan prestasi olahraga. Visi Dinas Pendidikan Kota Surakarta adalah terwujudnya layanan pendidikan yang bermutu dan paripurna. Misi Dinas Pendidikan Kota Surakarta yang pertama, meningkatkan keterjangkauan dan perluasan layanan pendidikan yang bermutu dan paripurna. Yang kedua, meningkatkan keterjangkauan dan perluasan layanan pendidikan yang paripurna. Dan yang ketiga, meningkatkan sumber daya aparatur yang membidangi pelayanan. Nilai dan etika organisasi di SD Negeri Kemasan 1 Kota Surakarta. SD Negeri Kemasan 1 Kota Surakarta merupakan salah satu sekolah negeri di Kecamatan Serengan, Kota Surakarta, dan merupakan salah satu pelaksana program Sekolah Penggerak Angkatan 1, memiliki 18 rombel dan telah mengimplementasikan kurikulum Merdeka dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 pada tahun pelajaran 2024-2025. Sekolah Dasar Negeri Kemasan 1 Kota Surakarta terletak di Jalan Pringgondani nomor 27 Kratonan Serangan, Surakarta. Terletak di bagian paling selatan dan barat wilayah Kota Surakarta, berbatasan dengan Kabupaten Sukoharjo. Wilayah yang cukup heterogen baik sosial, ekonomi, budaya, dan agama. Visi
Negeri Kemasan 1 Kota Surakarta. Terwujudnya peserta didik yang beriman, bertakwa, unggul dalam prestasi, berkarakter, dan berwawasan global. Misi SD Negeri Kemasan 1 Kota Surakarta yang pertama, menanamkan impact melalui pengalaman, ajaran agama, serta menumbuhkan akhlak mulia dalam setiap aspek kehidupan. Yang kedua, meningkatkan prestasi akademik dan non-akademik melalui pembimbingan dan pembinaan secara intensif. Yang ketiga, menanamkan kemandirian, percaya diri, disiplin, serta tanggung jawab untuk mencapai profil pelajar Pancasila. Yang keempat, mengembangkan pendidikan yang berorientasi pada kemampuan berpikir tingkat tinggi dan bernalar kritis. Selanjutnya, mengikuti perkembangan zaman secara adaptif yang menumbuhkan kreativitas dan meningkatkan kemampuan literasi digital. Lanjutan dari misi SD Kemasan 1 Kota Surakarta, membentuk peserta didik berkarakter gotong royong dan berkebinekaan global melalui kegiatan akademik dan non-akademik. Selanjutnya, menumbuhkan kesadaran dan kepedulian warga sekolah terhadap kelestarian lingkungan melalui gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup sekolah. Selanjutnya, menjalin kerjasama dengan pihak lain untuk mengoptimalkan program pengembangan sekolah. Dan yang terakhir, mewujudkan lingkungan belajar yang aman, nyaman, inklusif, dan menyenangkan. Ini adalah rencana dan hasil kerja PPPK. Unit kerja di SD Negeri Kemasan 1 Kota Surakarta, jabatan guru kelas, identifikasi isu, rendahnya motivasi siswa dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar dan kurang menariknya pembelajaran bahasa Jawa yang diterapkan guru dalam meningkatkan hasil belajar pada materi wayang Pandowo. Isu yang diangkat, meningkatkan motivasi belajar siswa dengan menggunakan media ajar berbasis aplikasi WordWall. Penelitian ini dilakukan di SD Negeri Kemasan 1 Kota Surakarta dengan sampel siswa kelas 4 sebanyak 20 siswa melalui PPK yang berbasis siklus pembelajaran. Gagasan yang diangkat, peningkatan motivasi belajar pada mata pelajaran bahasa Jawa melalui media WordWall pada siswa kelas 4 SD Negeri Kemasan 1 Kota Surakarta. Untuk kegiatan yang pertama adalah langkah awal dan identifikasi isu. Tahapan kegiatan wawancara dengan guru dan observasi. Untuk output hasilnya, sebagian besar siswa kurang memahami konsep yang telah diberikan guru. Kemudian memberikan pengalaman yang bermakna bagi siswa. Kemudian kurangnya pemahaman konsep siswa dapat dilihat dari berbagai hasil berikut, yaitu siswa kurang mengalami kesulitan dalam pembelajaran yang diberikan guru. Siswa tidak berani mengajukan pertanyaan selama proses pembelajaran. Keterampilan belajar bahasa Jawa siswa yang rendah dan kurangnya pembiasaan penggunaan bahasa Jawa dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, merancang aktualisasi untuk memperbaiki atau meningkatkan partisipasi dan hasil belajar siswa pada materi Pandawa dengan mencoba melaksanakan beberapa siklus pembelajaran. Pembelajaran masih di tahap yang kedua, pembelajaran masih konvensional. Guru menjelaskan materi dengan ceramah dan siswa mendengarkan tanpa ada inovasi dalam pembelajaran. Tindakan yang dilakukan guru kelas dalam menjelaskan materi tokoh wayang Pandawa dengan diakhiri asesmen menggunakan aplikasi WordWall untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Untuk yang ketiga, manfaat aktualisasi
adalah menerapkan penggunaan media virtual dalam evaluasi pembelajaran yang dilakukan pada siklus 1 dan siklus 2. Itu dapat membantu siswa paham dalam materi cerita wayang dan tokoh Pandawa, melakukan tindakan sesuai yang diobservasikan, dan melatih siswa untuk berbicara di hadapan pada saat presentasi. Kemudian yang keempat, melaksanakan aktualisasi untuk pencapaian indikator minimal nilai lebih dari 75 dapat dibuktikan kebenarannya karena dengan peningkatan mendeskripsikan cerita dan tokoh Pandawa dengan menggunakan media virtual pada siswa kelas 4 SD Negeri Kemasan 1 Kota Surakarta, menunjukkan bahwa adanya peningkatan aktivitas belajar siswa yang berpengaruh pada meningkatnya motivasi belajar siswa secara langsung, juga meningkatkan hasil belajar siswa. Proses mendeskripsikan cerita dan tokoh wayang Pandawa mengalami peningkatan dari siklus 1 ke siklus 2. Berdasarkan hasil pekerjaan siswa untuk mengukur mendeskripsikan cerita dan tokoh wayang Pandawa, siklus 1 memperoleh hasil 11 siswa telah memenuhi batas ketercapaian KKTP lebih dari 75, sehingga didapat persentase 52 dengan nilai rata-rata 57,4. Namun masih ada 9 siswa yang mendapatkan nilai di bawah KKTP. Di siklus 2, untuk memperbaiki dan meningkatkan hasil yang sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan, sedangkan dari hasil observasi dan refleksi pada siklus 1 sampai siklus 2 meningkat. Hal ini ditunjukkan dengan adanya peningkatan nilai hasil belajar siswa pada pelaksanaan siklus 2, memperoleh data persentase ketuntasan belajar sebesar 83% yang dicapai 17 siswa dari 20 siswa dan mencapai target yang diinginkan. Yang terakhir adalah melakukan evaluasi aktualisasi analisis data dari setiap siklus. Kemampuan siswa dalam meningkatkan mendeskripsikan cerita dan tokoh Pandawa dengan menggunakan bantuan aplikasi virtual mengalami peningkatan penggunaan model pembelajaran dalam proses belajar mengajar, dapat membangkitkan motivasi kegiatan pembelajaran dengan menggunakan bantuan aplikasi virtual pada setiap siklus sudah bisa mengatasi kesulitan siswa dalam belajar. Hal itu sesuai dengan misi SD Negeri Kemasan 1 Kota Surakarta, yaitu terwujudnya peserta didik yang berprestasi baik akademik dan non-akademik, baik lokal maupun nasional. Kemudian kegiatan tersebut adalah selaras sejalan dengan visi pemerintah Kota Surakarta mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Rencana kerja tahunan untuk tahun ke-1 membuat kegiatan pembelajaran bahasa Jawa semenarik mungkin. Kemudian yang output hasilnya terciptanya pembelajaran yang menyenangkan. Tahun kedua membuat kegiatan pembelajaran bahasa Jawa dengan media pembelajaran. Output hasilnya peserta didik dapat memahami cerita dan tokoh wayang Pandawa. Untuk tahun ketiga, membuat games online atau offline pada kegiatan pembelajaran bahasa Jawa. Output atau hasilnya, peserta didik semakin tertarik dengan pembelajaran bahasa Jawa. Untuk tahun keempat, menggunakan aplikasi pembelajaran dalam kegiatan belajar mengajar. Output atau hasilnya, peserta didik semakin semangat dengan pembelajaran bahasa Jawa. Dan yang tahun kelima, mengintegrasikan media pembelajaran
dengan dalam pembelajaran. Outputnya, peserta didik dapat mencapai KKTP setelah belajar dengan model yang baik. Kontribusi terhadap visi kegiatan tersebut selaras dan sejalan dengan visi pemerintah Kota Surakarta, yaitu mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera, serta sesuai dengan misi SD Negeri Kemasan 1 Kota Surakarta, yaitu meningkatkan manajemen satuan pendidikan yang adaptif, berkarakter, dan menjamin mutu. Kesimpulan dari seminar hasil laporan berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan pada pembelajaran bahasa Jawa dengan 2 siklus, dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan bantuan media Wordwall untuk meningkatkan hasil belajar pada siswa kelas 4 SD Negeri Kemasan 1 Kota Surakarta tahun pelajaran 2024-2025, hal ini terbukti pada prasiklus presentasi ketuntasan hanya 45%. Pada siklus 1 presentasi ketuntasan menjadi 54%, sedangkan pada siklus kedua presentasi ketuntasan menjadi 83%. Hal ini juga terbukti dari nilai rata-rata kelas, yaitu pada prasiklus memperoleh nilai rata-rata 70, sedangkan pada siklus 1 memperoleh nilai rata-rata 76. Hal ini menunjukkan kenaikan begitu halnya pada siklus kedua memperoleh rata-rata 88. Berdasarkan persentase dan nilai rata-rata tersebut mengalami kenaikan yang signifikan. Dengan demikian, penggunaan media Wordwall dan dapat dilaksanakan untuk meningkatkan motivasi belajar pada siswa kelas 4 SD Negeri Kemasan 1 Kota Surakarta tahun pelajaran 2024-2025. Demikian seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Acara selanjutnya adalah tanya jawab. Saya persilakan kepada Bapak dan Ibu yang ingin bertanya. Ya, silakan Ibu Kustantia Margabo SPD. Terima kasih atas waktunya. Ibu Putri, saya sangat tertarik, luar biasa sekali dengan aplikasi Wordwall. Saya ulangi, saya sangat tertarik terhadap penggunaan aplikasi Wordwall untuk meningkatkan prestasi siswa. Yang tadinya mungkin siswa merasa asing dengan bahasa Jawa sehingga prestasinya tidak begitu sesuai yang kita inginkan, akan lebih menarik karena inovasi atau kreativitas guru. Tentunya pada saat kita menerapkan aplikasi terhadap siswa, apalagi yang berbasis iptek, ya, digital, tentunya banyak tantangan atau kesulitan. Yang saya tanyakan Ibu Putri, untuk selama penggunaan ini, penerapan untuk aplikasi Wordwall ini, bagaimana cara Ibu Putri mensiasati terhadap anak-anak yang tidak membawa handphone atau tidak memiliki handphone? Terima kasih Bu Putri atas jawabannya. Ya, baik, terima kasih Bu Bos atas pertanyaannya. Baik, untuk langsung saja saya jawab Bu Bos. Untuk siswa yang tidak membawa handphone atau perangkat, biasanya saya membentuk kelompok kecil. Di kelompok kecil itu hanya menggunakan satu perangkat saja. Misal
Di kelas saya ada 20 siswa. Saya bagi menjadi 5 kelompok. Di satu kelompok itu ada 4 siswa, hanya ada satu perangkat saja untuk mengerjakan word wall yang saya buat. Setelah itu untuk kegiatan presentasi nanti menggunakan perangkat dari saya dan disambungkan melalui proyektor biar nanti teman-teman yang lain bisa memperhatikan hasil pekerjaan dari anak-anak yang sudah dikerjakan secara berkelompok. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan pada moderator. Mungkin ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu guru lainnya. Jika tidak, acara saya lanjutkan. Saya persilakan kepada Ibu Rahmatias Ariana Martinezi SPD selaku mentor untuk menyampaikan tanggapan dan sarannya. Terima kasih waktu yang diberikan pada saya. Saya sangat mengapresiasi sekali atas paparan Ibu Putri karena tidak banyak yang mengangkat isu tentang pembelajaran bahasa Jawa. Terbukti bahwa kemarin pun di kelas saya nilai-nilai anak-anak itu yang paling rendah itu adalah di pelajaran bahasa Jawa. Bahkan matematika itu bisa bagus, sedangkan bahasa Jawa memang yang paling rendah. Nah, itulah yang menjadi PR untuk kita semua ya Bu Putri ya. Untuk medianya saya juga mengapresiasi karena memang untuk sekarang ini lebih ditekankan ke teknologi karena memang kemajuan zaman dan Gen Z sekarang ini kan memang sangat gagak itu bahasa Indonesia apa? Sangat terpengaruh dan juga tergantung dengan teknologi seperti handphone, laptop, tablet dan lain sebagainya. Cuman memang kita membutuhkan kontrol ya Bu ya. Jadi secara mungkin kita lebih mengontrol anak-anak karena terkadang setelah pembelajaran selesai pulang itu dibawa atau di luar kelas itu mereka main game dan lain sebagainya. Jadi nanti silakan mengedukasi anak-anak bahwa handphone itu di sekolah ya hanya untuk belajar, jangan untuk main-main. Nah di sini yang menjadi garis bawah dari saya untuk judulnya ini kan tadi hasil belajar ya, hasil motivasi atau hasil belajar karena di kesimpulan ini tadi yang menjadi kesimpulan adalah hasil belajarnya ya Bu ya. Jadi sekedar saran saja mungkin nanti dua-duanya bisa buat persenan. Jadi motivasi juga ada rubriknya, hasil belajar juga ada nilainya. Jadi nanti ada compare dari keduanya. Jadi ada kesinambungan dari bahwa motivasi itu nanti bisa meningkatkan hasil belajar. Seperti itu ya. Mungkin itu saja masukan dan saran dari saya. Mungkin waktu dan tempat saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Rahmatias Ariana Martinezi SPD atas masukan yang diberikan. Semoga apa yang sudah disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Demikian acara seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi PPPK di lingkungan pemerintah Kota Surakarta. Saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya. Jika ada kesalahan baik kata maupun perbuatan dari kami, mohon maaf. Mari kita tutup acara orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi PPPK di lingkungan pemerintah Kota Surakarta dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.